Di antara dua suami, terkadang hati manusia tidak bisa dikendalikan, bahkan oleh diri sendiri. Dalam perjalanan hidup, cinta yang tulus bisa berubah menjadi beban yang berat, dan perselingkuhan muncul di tengah keputusasaan. Siapa yang harus disalahkan? Apakah bisa ada pengampunan di antara dua hati yang terluka? Inilah kisah Maria, Arya, dan Guntur, di antara dua suami yang saling berbenturan dalam lautan cinta dan amarah. Halo sahabat-sahabat setia channel, Satu Atap. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang penuh emosi, konflik, dan rasa cinta yang teruji. Sebuah kisah tentang hubungan yang kompleks, di mana antara dua suami, seorang wanita harus memilih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kamu merasa cerita ini mengena di hati. Mari kita mulai cerita ini. Maria, pilihan yang berat. Maria, seorang wanita cantik berusia 30 tahun, sudah 5 tahun menikah dengan Arya, seorang pengusaha sukses yang tampak memiliki segalanya. Namun, kehidupan pernikahan mereka tak seindah yang terlihat. Meski hidup dalam kemewahan, Maria merasa kosong. Arya sibuk dengan bisnisnya, jarang pulang, dan jika pulang, dia lebih memilih tidur daripada berbicara atau menghabiskan waktu bersama Maria. Maria merasa seperti seorang istri tanpa peran, hanya ada di rumah untuk mengurus segala sesuatunya, namun terabaikan secara emosional. Pada suatu malam, saat Arya pergi untuk urusan bisnis keluar kota, Maria merasa kesepian. Dalam keadaan yang rapuh, dia bertemu Guntur, seorang teman lama yang kebetulan kembali ke kota. Guntur, pria berusia 32 tahun dengan wajah yang tampan dan pesona yang tak terbantahkan, memberi perhatian lebih kepada Maria. Setiap kata yang keluar dari mulut Guntur terasa seperti penawar rasa kesepian Maria, dan setiap sentuhan kecilnya membangkitkan gairah yang selama ini terpendam. Guntur bukan hanya sahabat yang peduli, tapi juga pria yang tahu bagaimana memicu perasaan wanita yang terlupakan. Suatu malam, setelah beberapa pertemuan, Guntur mengajak Maria makan malam di sebuah restoran mewah. Percakapan mereka semakin intens, dan Maria merasa ada ketertarikan yang tak bisa disembunyikan lagi. Guntur, dengan lihainya, meraih tangan Maria, mengisyaratkan bahwa dia lebih dari sekadar teman. Tanpa bisa mengendalikan diri, Maria merespons dengan penuh hasrat. Mereka berdua berakhir di kamar hotel yang tidak jauh dari restoran. Malam itu, Maria merasakan hal yang telah lama hilang dalam pernikahannya. Sentuhan, gairah, dan koneksi emosional yang membuat tubuhnya bergetar. Saat Guntur mendekatkan wajahnya, Maria tidak bisa menahan diri lagi. Di bawah ciumannya, Maria merasakan dunia yang berbeda, dunia yang tidak pernah bisa diberikan oleh Arya. Keesokan harinya, meski rasa bersalah menggerogoti hati, Maria tahu bahwa dia telah memasuki jalur yang tak bisa dihindari. Guntur memberi kebahagiaan dan hasrat yang selama ini terpendam, namun di sisi lain, perasaan terhadap suaminya, Arya, juga masih ada, meskipun terkikis perlahan. Kini, Maria harus memilih, terjebak antara dua pria yang memikat hatinya, namun dengan cara yang sangat berbeda. Arya, kehilangan yang tak terlihat. Arya adalah pria yang sangat sukses di dunia bisnis. Di luar, dia tampak sempurna, tampan, berkarisma, dan memiliki segalanya yang bisa dibanggakan. Namun, di dalam rumahnya, di antara dinding-dinding megah yang ia bangun dengan susah payah, ia merasa ada yang hilang. Maria, istrinya, adalah wanita yang selalu ia cintai. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, Arya merasakan adanya jarak antara mereka yang semakin melebar. Semua kesibukannya di dunia bisnis membuatnya lupa bahwa pernikahan mereka membutuhkan perhatian lebih. Arya berpikir bahwa dengan memberikan Maria kemewahan dan segala hal yang dia inginkan, itu sudah cukup untuk menunjukkan cintanya. Namun, saat dia pulang ke rumah setelah perjalanan bisnis yang panjang, ada sesuatu yang berbeda. Maria tidak lagi menyambutnya dengan senyum yang hangat.
Ciuman perpisahan yang dulu penuh gairah kini terasa dingin dan terburu-buru. Arya mulai merasa bahwa istrinya bukan lagi orang yang sama. Suatu malam, setelah kembali dari perjalanan bisnis, Arya merasakan ada yang aneh. Dia tiba lebih awal dari biasanya, berharap bisa menghabiskan waktu dengan Maria. Ketika ia masuk ke kamar tidur, ia melihat Maria sedang duduk di depan cermin, mengenakan pakaian tidur seksi yang jarang ia lihat. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Maria yang tidak bisa ia pahami, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Hatinya mulai berdebar, tetapi dia mencoba untuk menepis rasa cemas itu. Namun, rasa cemas itu tidak berakhir di situ. Semakin lama, Arya semakin merasa ada yang berubah dalam sikap Maria. Waktu mereka berdua semakin jarang. Ketika mereka berdua berada di ranjang yang sama, Arya merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani. Maria tidak lagi menanggapi cumbuannya dengan antusiasme seperti dulu. Kadang-kadang, malam-malam mereka di tempat tidur berakhir tanpa adanya keintiman yang sesungguhnya. Bahkan saat mereka berhubungan intim, Arya merasa Maria seperti berjarak. Ini bukan hanya masalah fisik, tapi juga emosional. Arya mulai merasakan kehilangan yang dalam, sesuatu yang tidak bisa dia raih meski ia mencoba memberikan segalanya untuk Maria. Namun, Arya tidak tahu bahwa di balik sikap Maria yang tampak dingin, ada kebohongan yang tersembunyi. Maria, istrinya, telah menemukan kenyamanan dan kehangatan yang telah lama hilang di tempat lain, dalam pelukan pria lain. Guntur telah menggantikan posisi Arya di hati Maria, tanpa Arya menyadari sedikit pun. Guntur, cinta yang tak terduga. Guntur adalah pria dengan pesona yang sulit ditolak. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, dan cara dia berbicara selalu mampu membuat wanita merasa diperhatikan. Dia bukan tipe pria yang mencari komitmen. Namun saat bertemu dengan Maria, semuanya berubah. Guntur awalnya hanya berniat menemani Maria sebagai teman lama yang kembali hadir dalam hidupnya. Namun, saat mereka semakin sering bertemu, Guntur mulai merasakan bahwa perasaan yang dia bangun jauh lebih dalam dari sekadar pertemanan. Guntur menyadari bahwa Maria adalah wanita yang sangat terabaikan dalam pernikahannya. Dia melihat kerinduan di mata Maria, kerinduan akan perhatian, kehangatan, dan cinta yang tidak ia dapatkan dari suaminya, Arya. Setiap kali mereka berbicara, Guntur bisa merasakan betapa rapuhnya hati Maria, betapa ia ingin lebih dari sekadar kehidupan yang kosong dan penuh kesendirian. Suatu malam, setelah makan malam yang intim di sebuah restoran, Guntur mengajak Maria untuk berjalan-jalan. Mereka berjalan di sepanjang trotoar yang sepi, berbicara tentang banyak hal, dari kenangan lama hingga kehidupan mereka yang kini sangat berbeda. Guntur, dengan penuh perhatian, menggenggam tangan Maria. Genggamannya lembut, namun penuh makna, membuat Maria terhanyut dalam perasaan yang selama ini ia cari. Ketika Guntur menoleh dan melihat Maria, ada kilat gairah yang menyala di matanya. Maria, yang sudah lama merasa kehilangan kedekatan, tak bisa menahan diri. Malam itu, saat mereka tiba di sebuah hotel mewah, perasaan mereka semakin membara. Guntur memandang Maria dengan penuh hasrat, sementara Maria merasa tubuhnya bergetar, merindukan sentuhan yang selama ini hilang. Tanpa kata-kata yang terucap, Guntur menarik Maria ke dalam pelukannya. Ciuman pertama mereka penuh gairah, seolah-olah segala emosi yang terpendam selama ini dituangkan dalam setiap gerakan. Sentuhan Guntur yang penuh kelembutan namun tegas membangkitkan hasrat yang selama ini terpendam dalam tubuh Maria. Saat tubuh mereka saling menyatu, Maria merasa seolah dunia di luar sana berhenti berputar. Semua kecemasan, semua rasa bersalah yang menggerogoti hatinya lenyap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maria merasa hidupnya penuh dengan gairah, dengan perasaan yang sejati. Guntur tidak hanya memenuhi hasrat fisiknya, tetapi juga memberi Maria perasaan yang hilang selama bertahun-tahun dalam pernikahannya. Namun, di balik kenikmatan itu, Maria tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah perselingkuhan, tetapi perasaan mereka semakin sulit untuk dikendalikan. Guntur tidak hanya memberikan tubuhnya kepada Maria, tetapi juga hatinya, dan Maria merasakan hal yang sama. Kini, dia terperangkap dalam sebuah hubungan yang penuh gejolak antara cinta,
gairah, dan rasa bersalah yang terus mengusiknya. Pengkhianatan dan pilihan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di rumah mereka. Maria mencoba untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan Arya, namun perasaan yang semakin kuat terhadap Guntur tidak bisa disembunyikan lagi. Meski setiap malam mereka berpisah, Maria merasa kehadiran Guntur ada di setiap sudut pikirannya. Setiap sentuhan, setiap ciuman yang mereka bagi di tempat-tempat tersembunyi kini menguasai pikirannya, mengaburkan batas antara benar dan salah. Sementara itu, Arya semakin curiga. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Maria. Dulu, Maria selalu menyambutnya dengan penuh perhatian, bahkan setelah hari yang panjang. Namun, kini ia merasa seperti orang asing dalam rumahnya sendiri. Setiap malam, saat mereka berada di tempat tidur, Maria tampak terjaga, terbaring dengan jarak di antara mereka. Arya merasa semakin terisolasi, dan ketidakpastian itu menambah ketegangan dalam hubungan mereka. Suatu malam, Arya memutuskan untuk pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya, berharap untuk mengejutkan Maria dan merayakan kedekatan yang hilang. Namun, saat dia memasuki rumah, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Ada suara bisikan lembut dari ruang tamu. Dengan hati yang berdebar, Arya mendekatkan dirinya ke arah suara itu dan, tanpa sengaja, menemukan Maria dan Guntur sedang berbincang-bincang dengan intim. Guntur, dengan santai, memegang tangan Maria, dan matanya menatap penuh hasrat ke dalam mata Maria. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah Arya rasakan. Mata Arya terbelalak saat melihatnya. Hatinya terasa tercekat. Tubuhnya membeku sejenak, dan pikirannya berpacu. Apa yang dia lihat jelas. Ini bukan hanya sekedar percakapan antara teman. Itu adalah pengkhianatan yang sedang terjadi di depan matanya. Kecewa dan marah, Arya melangkah masuk ke ruangan, dan suasana menjadi hening. Maria, yang terkejut melihat kehadiran suaminya, segera berdiri, tetapi tidak bisa menghindari tatapan penuh amarah dari Arya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Arya serak, penuh kekesalan. Maria terdiam, bingung bagaimana menjelaskan semuanya. Guntur, meski merasa cemas, tetap mempertahankan sikapnya yang tenang, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa bersalah. Maria berusaha mengalihkan pembicaraan, namun tatapan mata Arya, yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi kemarahan yang tak terlukiskan. Di tengah ketegangan itu, Maria merasa tubuhnya gemetar, tapi hatinya terasa semakin berat. Dilema yang ia rasakan adalah pilihan yang sulit. Di satu sisi, ada Arya, suaminya yang sudah lama ia cintai, yang telah memberinya kemewahan hidup. Namun, di sisi lain, ada Guntur, pria yang memberi kehangatan, gairah, dan perhatian yang telah lama hilang dalam pernikahannya. Kedua pria ini memegang bagian dari hatinya, dan Maria merasa seperti berada di persimpangan yang tak terhindarkan. Keheningan mencekam di antara mereka. Arya menatap Maria dengan penuh kekecewaan, sedangkan Guntur hanya bisa mematung, merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah ia inginkan. Maria tahu, apapun yang terjadi malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di antara dua suami. Keesokan harinya, ketegangan di rumah mereka semakin meluap. Maria tidak bisa tidur sepanjang malam, memikirkan pilihan yang ada di hadapannya. Arya, yang masih terpukul, memilih untuk berdiam diri, meski jelas rasa marah dan sakit hatinya tidak bisa disembunyikan. Di sisi lain, Guntur telah pergi, tetapi bayangannya terus menghantui Maria, mengingatkan pada hasrat yang tak pernah ia rasakan bersama Arya lagi. Maria tahu bahwa apapun yang terjadi, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Cinta yang dulu terasa utuh kini berantakan, tercerai-berai oleh kebohongan dan pengkhianatan. Ketika dia akhirnya berbicara dengan Arya, ada rasa cemas yang mencekam. Maria mengakui kesalahannya, mengungkapkan bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh begitu mendalam terhadap Guntur. Namun, ia juga mencintai Arya, meskipun ia merasa terabaikan dan tidak dihargai. Arya, dengan hati yang hancur, mendengarkan penjelasan Maria, meski air mata dan amarahnya hampir membuatnya kehilangan kendali. "Kau tidak tahu apa yang telah aku berikan untukmu, Maria. Kau begitu sibuk mencari cinta di luar sana,
Tetapi aku selalu berada di sini, memberikanmu segalanya. Tapi aku tak bisa membalas rasa itu dengan hanya sekadar materi. Maria terdiam, merasakan penderitaan yang ia sebabkan. Namun, di dalam hatinya, dia merasa terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Keduanya, Arya dan Guntur, memberikan hal-hal yang berbeda dalam hidupnya. Guntur memberi hasrat, gairah, dan perhatian yang selama ini hilang, tetapi Arya, meski dengan keterbatasannya, adalah suaminya yang telah berjanji untuk saling mencintai dan menjaga. Malam itu, Maria akhirnya membuat keputusan. Dia memilih untuk kembali kepada Arya, berharap bahwa cinta dan kebersamaan mereka masih bisa diperbaiki. Namun, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Guntur akan selalu menjadi bagian dari kenangan yang mengubah cara pandangnya terhadap cinta dan hasrat. Guntur, yang jauh di luar sana, juga merasakan kesedihan yang dalam. Meskipun Maria memilih untuk bersama Arya, dia tahu bahwa ia telah meninggalkan bekas yang tak akan hilang begitu saja dalam hidup Maria. Begitu juga dengan Maria, yang meskipun memilih untuk bertahan dengan Arya, tidak bisa menghapuskan kenangan dan perasaan yang ia miliki untuk Guntur.